Pernahkah kamu menatap langit, lalu merasa ada sesuatu yang berbeda? Pernahkah kamu berpikir, mengapa dunia terasa semakin sesak, semakin gelap, dan semakin jauh dari kedamaian? Mungkin kamu mengira itu hanya perasaanmu saja. Tapi coba lihat sekeliling, apakah kau tidak melihat bahwa tanda-tanda itu sudah mulai muncul satu persatu? Hujan turun bukan lagi membawa berkah tapi bencana. Tanah retak, gunung meletus, lautan menelan daratan, dan langit seolah murka. Kita menyebutnya perubahan iklim. Namun tahukah kamu bahwa Rasulullah SAW sudah memperingatkan tentang masa seperti ini lebih dari 1400 tahun yang lalu? Akan datang suatu masa di mana fitnah turun seperti potongan malam yang gelap gulita. Hadis riwayat. Muslim malam itu gelap, tapi yang lebih gelap adalah hati manusia yang sudah tak mampu lagi membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Kini dosa dipertontonkan dengan bangga. Makna malu lenyap tanpa sisa. Dan yang paling mengerikan, orang-orang saleh dianggap aneh, sementara pelaku maksiat dielu-elukan. Tidakkah kau merasa kita sedang hidup di zaman itu? Dulu, ketika Nabi menyebutkan bahwa zaman akan terasa singkat, para sahabat bertanya-tanya, bagaimana mungkin waktu bisa terasa cepat? Tapi kini lihatlah, 1 minggu terasa seperti 1 hari. Kita sibuk terus berlari mengejar dunia tanpa arah. Waktu berlari iman menipis dan bumi menua. Apakah ini kebetulan? Atau inilah tanda bahwa akhir zaman sedang mengintip di balik tirai waktu? Perhatikanlah dunia hari ini. Orang menertawakan kebenaran dan memuja kebohongan. Keadilan dibeli, kesalehan dicurigai, dan dosa dijustifikasi dengan kata bebas berekspresi. Apakah ini bukan fitnah yang dimaksud Rasulullah? Fitnah yang begitu halus menembus pikiran tanpa kita sadari. Fitnah dari layar kecil yang selalu kita genggam, yang menayangkan wajah dosa dalam bentuk hiburan. Kita tertawa menonton kehancuran moral. Kita berdebat tentang agama. Bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk pembenaran. Kita membaca ayat, tapi hanya untuk caption, bukan untuk diamalkan. Tidakkah kau merasakan hawa gelap yang perlahan menutup bumi? Hawa yang membuat hati resah. Seolah ada yang salah dengan dunia ini, tapi kita tak tahu apa. Itulah fitnah akhir zaman yang paling berbahaya. Kita merasa aman, padahal sedang dalam bahaya. Suara langkah dosa kini bergema di setiap kota. Tapi di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin gila ini, masih adakah yang mau berhenti sejenak, menunduk dan bertanya, apakah ini saatnya bumi menagih janji Tuhannya? Bayangkan, sebuah dunia di mana yang benar dianggap salah, dan yang salah dibela dengan dalil. Sebuah dunia di mana manusia berani menantang Tuhan dengan bangga, bahkan menertawakan ayat-ayatnya di ruang publik. Bukankah kita sudah melihat itu hari ini? Lihatlah di media sosial, mereka yang menyeru kebaikan dihina, mereka yang berdakwah dicaci, dan mereka yang menantang dosa justru dilabeli fanatik. Sementara itu kemaksiatan dirayakan, dan kemungkaran diberi panggung. Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya, di mana pendusta dipercaya dan orang jujur didustakan. Hadis riwayat Ahmad. Apakah bukan ini zamannya ketika para pembohong dianggap inspiratif dan para ulama yang benar justru difitnah dengan keji? Kebenaran bukan lagi diukur dengan ilmu tapi dengan popularitas. Dunia kini dipimpin oleh opini, bukan oleh wahyu, dan suara kebenaran semakin tenggelam di tengah bisingnya dunia maya. Tidakkah kau merinding ketika membaca tanda-tanda ini? Tidakkah kau sadar bahwa kita sedang berjalan di atas tanah yang retak oleh dosa-dosa manusia? Lihatlah anak-anak muda yang lebih mengenal selebriti daripada rasulnya. Lihatlah manusia yang rela menggadaikan iman demi like dan follower. Semakin banyak yang hafal lagu tapi lupa ayat. Semakin banyak yang pandai berdebat tapi miskin adab. Bukankah inilah yang dimaksud akhir zaman? Zaman di mana hati menjadi keras dan kebenaran hanya jadi teori? Dan ironisnya, kita tidak takut lagi pada dosa. Kita takut miskin, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan cinta manusia, tapi tidak takut kehilangan ridho Allah. Pertanyaannya, sampai kapan manusia bisa bertahan hidup dalam kegelapan seperti ini? Sampai kapan bumi mampu menahan amarah Tuhannya? Lihatlah bencana demi bencana. Bukan sekadar gejala alam tapi peringatan. Gempa, banjir, perang, wabah. Semuanya datang silih berganti seolah bumi ingin berkata, cukup sudah. Manusia telah melampaui batasnya. Namun manusia tak kunjung sadar. Kita malah sibuk mencari kambing hitam. Teknologi, politik, ekonomi.
Padahal akar dari semua itu hanya satu, kita telah lupa kepada Allah. Maka berhentilah sejenak, tataplah dunia ini dari hati yang jujur. Apakah engkau tidak melihat bahwa semua yang Allah janjikan sedang menjadi nyata? Kegelapan ini bukan kebetulan, ia adalah peringatan. Dan mereka yang menutup mata hari ini, mungkin akan menyesal besok ketika cahaya kebenaran sudah terlambat datang. Satu demi satu tanda itu sudah muncul. Langit berbicara, bumi bersaksi, dan sejarah menulis ulang peringatan Tuhan. Namun, manusia tetap tertawa, tanpa sadar bahwa tawa itu adalah gema terakhir sebelum tangisan penyesalan. Pertanyaannya, saudaraku, apakah kamu siap ketika dunia benar-benar memadamkan cahayanya? Bayangkan sebuah masa di mana dunia tampak damai tapi semua itu hanyalah ilusi. Masa di mana manusia mengira ia hidup dalam kemakmuran, padahal sebenarnya sedang tenggelam dalam penipuan terbesar sepanjang sejarah. Itulah masa ketika Dajjal muncul, sosok yang bukan hanya menipu mata tapi juga menawan hati. Pertanyaannya, saudaraku, apakah kita siap menghadapi fitnah sebesar itu? Rasulullah SAW bersabda, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat sejak diciptakannya Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal tidak datang dengan tanduk dan api di tangannya, seperti yang kita bayangkan dalam kisah anak-anak. Ia datang dengan teknologi, propaganda, dan keajaiban yang membuat logika manusia tunduk. Kirakan bersta, aku bisa menurunkan hujan, dan hujan pun turun. Ia akan berkata pada Adam, aku bisa menghidupkan yang mati, dan mata manusia akan tertipu melihat keajaiban palsu. Apakah kau yakin imammu cukup kuat untuk menolak semua itu? Ketika lapar menghimpit, ketika dunia dalam kekacauan dan hanya Dajjal yang tampak membawa harapan, mampukah kamu menolak pertolongannya? Inilah zaman ketika kebenaran dikaburkan dengan keajaiban palsu. Dajjal akan menampakkan surga yang padahal itu neraka. Ia akan menjanjikan kemakmuran padahal itu kehancuran. Yang akan berkata, akulah Tuhan kalian, dan jutaan manusia akan percaya. Tidakkah kamu takut bahwa mungkin dunia hari ini sedang disiapkan untuk menyambutnya? Lihatlah bagaimana manusia kini mulai menyembah teknologi. Kita percaya pada mesin lebih dari kita percaya pada doa. Kita lebih takut kehilangan sinyal daripada kehilangan iman. Bukankah itu tanda bahwa fitnah Dajjal sudah mulai menembus generasi ini? Dan tahukah kamu, Dajjal tidak akan muncul di tengah masyarakat yang kuat imannya. Ia akan datang ketika dunia dipenuhi dengan kebodohan, kemaksiatan, dan kemunafikan. Dan bukankah itu yang sedang terjadi sekarang? Setiap detik yang berlalu, dunia semakin dekat dengan masa kegelapan itu. Sebuah masa di mana manusia tidak lagi mampu membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Maka, wahai saudaraku, jika hari ini kamu masih menunda taubat, masih bermain-main dengan dosa, bagaimana nasibmu ketika fitnah Dajjal datang dan imanmu sedang rapuh? Diam sesaat, musik menurun, lalu berubah menjadi lirih dan menegangkan. Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Tapi berapa banyak dari kita yang masih mengamalkannya? Berapa banyak yang masih mengingat pesan itu? Kita hidup di zaman teknologi tapi semakin jauh dari Al-Quran. Dan disitulah bahayanya, karena fitnah terbesar selalu datang melalui cahaya yang tampak indah, tapi membawa kegelapan. Mungkin dunia ini sudah sangat dekat dengan masa itu. Dan mungkin Dajjal sedang menatap kita sekarang, bukan dengan mata satu tapi melalui sistem ideologi dan layar yang kita tatap setiap hari. Pertanyaannya, apakah kamu siap ketika kebohongan terbesar itu akhirnya terwujud di depan matamu setelah fitnah Dajjal menyelimuti bumi? Ketika manusia hampir kehilangan harapan, langit akan terbuka. Sebuah cahaya turun dari arah timur, bukan cahaya biasa, tapi cahaya yang akan menggetarkan hati seluruh makhluk di bumi. Itulah saat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Lalu Isa bin Maryam turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, mengenakan dua pakaian yang dicelup safron, sambil meletakkan kedua tangannya di sayap dua malaikat. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan momen itu, saudaraku, ketika seluruh dunia gemetar, ketika manusia menangis menyesal berlutut di tanah, ketika kegelapan fitnah Dajjal disinari oleh cahaya yang tak tertandingi. Apakah kau bisa membayangkannya? Suara gemuruh langit, pasukan kejahatan berlari ketakutan dan bumi berguncang menyambut kebenaran terakhir. Namun pertanyaannya, apakah kita akan menjadi bagian dari mereka yang diselamatkan?
Atau justru yang binasa dalam ketakutan? Ketika Nabi Isa turun, ia tidak membawa pedang dari besi, tapi membawa pedang kebenaran, keimanan, dan keadilan. Dajjal akan hancur bukan karena senjata, tapi karena cahaya kebenaran tak dapat hidup berdampingan dengan kebohongan. Namun, sebelum hari itu tiba, dunia akan menanggung penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang besar akan pecah, bukan hanya di bumi tapi di hati manusia. Perang antara iman dan nafsu, antara kebenaran dan tipu daya. Dan ketika semuanya berakhir, ketika darah menodai tanah dan bumi kembali sunyi, maka langit akan berseru bahwa waktunya telah tiba. Matahari akan terbit dari barat, pintu taubat akan tertutup, dan manusia akan menatap satu sama lain dalam ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tidakkah kamu merinding membayangkan hari itu? Tidakkah kamu sadar bahwa setiap hari yang kita lewati sekarang mungkin satu langkah lebih dekat menuju momen itu? Dunia tak akan berakhir dengan ledakan. Ia akan berakhir dengan tangisan manusia yang terlambat sadar. Dan ketika sangkakala pertama ditiup, seluruh makhluk akan terdiam. Gunung meledak, lautan meluap, dan langit terbelah. Hanya ada dua jenis manusia yang tersisa. Mereka yang dahulu beriman, dan mereka yang menyesal selamanya. Saudaraku, kita tidak tahu kapan hari itu akan datang. Tapi satu hal yang pasti, tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Fitnah telah menyebar, kebenaran telah diputarbalikkan, dan dunia kini berada di ambang kehancuran spiritual. Maka sebelum semuanya terlambat, kembalilah. Dekatkan dirimu pada Allah, karena hanya iman yang bisa menjadi perisai di tengah badai fitnah akhir zaman. Bayangkan, suatu hari yang tampak seperti hari-hari biasa. Langit biru, manusia bekerja, anak-anak tertawa, dan dunia berjalan seperti biasa. Tapi tiba-tiba, langit berubah warna, angin berhenti. Burung-burung tak lagi berkicau, lautan mendidih, dan bumi bergetar bukan karena gempa tapi karena takdir telah tiba. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Pertanyaannya, apakah kamu bisa membayangkan bagaimana rasanya detik pertama saat sangkakala itu ditiup? Seluruh dunia akan membeku, bangunan runtuh, laut menelan kota, gunung terangkat ke langit dan hancur berhamburan seperti kapas. Dan suara itu, suara tiupan yang begitu kuat, tidak bisa dihindari oleh siapapun. Tidakkah kau merinding memikirkannya? Semua yang manusia banggakan, rumah mewah, harta, jabatan, popularitas, akan sirna tanpa bekas. Semuanya lenyap dalam satu tiupan. Lalu di mana manusia berlari? Kemana mereka bersembunyi ketika bumi sendiri berkhianat? Ketika langit tak lagi meneduhkan, tidak ada tempat berlari. Tidak ada tempat aman, karena hari itu bukan hari biasa. Itulah hari di mana seluruh sistem dunia dimatikan. Bayangkan detik itu, ketika tanganmu masih memegang ponsel, ketika hatimu masih sibuk dengan dunia. Lalu tiba-tiba segalanya gelap, dan kau tak sempat lagi bertaubat. Tidakkah itu mengerikan? Tidakkah kamu takut bahwa hari itu bisa saja besok? Rasulullah SAW pernah bersabda, kiamat akan datang tiba-tiba. Sementara dua orang sedang menjual kainnya dan belum sempat melipatnya. Hadis riwayat, amat itulah dahsyatnya hari itu. Tidak ada tanda tunggu sebentar. Tidak ada izinkan aku bertaubat. Semuanya berakhir dalam kedipan mata. Apakah kamu sudah siap? Apakah hatimu cukup kuat untuk menghadapi saat ketika langit terbuka dan bumi menjerit? Bayangkan, suara malaikat Israfil yang meniup sangkakala itu. Ia telah menundukkan kepalanya selama ribuan tahun. Matanya tertuju pada arasy Allah, menanti perintah terakhir. Tiupkanlah. Dan ketika tiupan pertama mengguncang semesta, semua kehidupan berhenti. Namun setelah itu, setelah kehancuran dan keheningan panjang yang tak terukur waktu, akan datang tiupan kedua. Lalu, setelah dunia sunyi, setelah bumi menjadi hamparan kosong tanpa bentuk, tiupan kedua pun terjadi. Dan dari dalam tanah yang telah hancur, satu persatu manusia bangkit, telanjang, tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa harta, namun setiap jiwa membawa beban amalnya. Bayangkan dirimu saat itu, kau membuka mata di padang luas tak berujung. Tidak ada rumah, tidak ada kendaraan, tidak ada suara dunia. Yang ada hanya jeritan, tangisan, dan teriakan, diriku, diriku, diriku. Itulah hari di mana setiap manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Bahkan seorang ibu akan lari dari anaknya, seorang suami akan meninggalkan istrinya. Seorang sahabat akan saling mengkhianati.
Tidakkah kau takut menghadapi hari di mana tidak ada lagi tempat bersembunyi, kecuali di bawah naungan rahmat Allah? Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, agar diperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 6. Saudaraku, hari itu tidak ada kamera, tidak ada editan, tidak ada dusta, karena semua amal, sekecil debu pun, akan ditampakkan. Bayangkan jika tiba-tiba, di hadapan seluruh manusia, layar besar terbuka, dan di sana terpampang semua perbuatanmu, yang tersembunyi yang kau pikir tak pernah diketahui siapapun. Semuanya disiarkan langsung di hadapan jutaan makhluk. Tidakkah kamu malu? Tidakkah kamu gentar membayangkan rahasiamu terbuka di hadapan Tuhan dan seluruh umat manusia? Hari itu lidah dikunci, yang berbicara hanyalah tangan dan kaki. Mereka akan menjadi saksi bahwa setiap langkah, setiap sentuhan, setiap kata akan diminta pertanggungjawaban. Dan ketika catatan amal dibuka, ada dua kelompok manusia. Kelompok pertama, wajah mereka berseri, penuh cahaya. Mereka tersenyum sambil berkata dengan lega, "Ambillah kitabku dengan tangan kananku." Mereka adalah orang-orang yang taat, yang bersabar dalam ketaatan meski dunia menghina mereka. Namun kelompok kedua, wajah mereka gelap, penuh ketakutan. Mereka menyesal, menggigit jari, menangis dan berteriak, "Celakalah aku. Mengapa kitab ini mencatat segala sesuatu?" Tapi penyesalan itu sudah terlambat. Pertanyaannya, saudaraku, di kelompok manakah engkau akan berdiri? Apakah di barisan yang berseri penuh cahaya, atau di antara mereka yang tertunduk dengan tangisan dan penyesalan abadi? Hari itu matahari didekatkan sejauh 1 mil dari kepala manusia. Keringat menggenang setinggi lutut dada, bahkan menenggelamkan mereka sesuai kadar dosanya. Namun di tengah teriknya azab itu ada 7 golongan manusia yang Allah lindungi di bawah naungan arasy-Nya. Siapakah mereka? Apakah kita termasuk di dalamnya? Ataukah kita malah menjadi mereka yang berteriak meminta ampun ketika pintu taubat telah tertutup? Tidakkah kamu ingin menjadi salah satu yang terselamatkan? Tidakkah kamu ingin hari itu menjadi hari kemenanganmu, bukan hari penyesalanmu? Karena setelah itu, setelah semua amal ditimbang, setelah semua rahasia dibuka, akan tiba saatnya keputusan terakhir, surga atau neraka. Dan detik itu, tidak ada lagi andai, tidak ada lagi nanti. Yang ada hanyalah balasan yang kekal. Hari itu pasti datang. Kiamat bukan dongeng, kebangkitan bukan mitos. Ia adalah janji Allah, dan tanda-tandanya sudah jelas di depan mata. Lalu, apakah kita masih mau menunda taubat? Apakah kita masih sanggup menertawakan dosa? Apakah kita masih sanggup hidup seolah hari itu tidak akan pernah tiba? Karena saat sangkakala itu ditiup, semua canda akan berakhir dan semua manusia akan menangis. Bayangkan detik terakhir di padang mahsyar, ketika seluruh jiwa berdiri gemetar menanti keputusan abadi. Langit sunyi, malaikat menunduk, tak ada suara kecuali hembusan napas manusia yang menahan tangis, dan tiba-tiba, suara yang lebih dahsyat dari segala suara terdengar. Pada hari ini tiada lagi kedustaan. Setiap jiwa dibalas dengan apa yang telah ia kerjakan. Quran Surat Ghafir ayat 17. Itulah hari penentuan, hari di mana semua pilihan manusia akhirnya memiliki harga. Pertanyaannya, di mana posisi kita nanti? Di antara wajah-wajah bercahaya yang menuju surga, atau di antara jiwa yang berteriak, diseret ke neraka tanpa mampu melawan takdirnya sendiri? Neraka bukan sekadar kata. Ia adalah kenyataan yang lebih nyata daripada dunia yang kita pijak. Bayangkan, api yang bukan seperti api di dunia. Satu percikan saja mampu melelehkan gunung. Satu hembusan panasnya mampu membuat kulit terkelupas, tulang meleleh, dan daging terurai. Api neraka jahanam itu dinyalakan selama 1000 tahun hingga merah, 1000 tahun hingga putih, dan 1000 tahun hingga hitam. Kini ia menjadi hitam gelap. Hadis riwayat Tirmidzi. Tidakkah kamu merinding mendengarnya? Bayangkan jika tubuhmu yang hari ini begitu dijaga, dibungkus pakaian indah, suatu hari nanti dilempar ke dalam lautan api yang menyala, dan lebih menyakitkan dari api itu adalah penyesalan. Jeritan mereka menggema, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal saleh." Namun jawabannya satu, tidak, kamu telah diberi kesempatan. Tidakkah itu menakutkan? Bahwa di sana tidak ada waktu untuk memperbaiki? Bahwa di sana, 1 detik terasa seperti 1000 tahun. Mereka menyesal, tapi sudah terlambat. Dan di antara jeritan itu mungkin ada suara yang menyerupai suaramu, atau wajah yang mirip dengan wajahmu, karena dosa yang engkau anggap kecil,
karena maksiat yang engkau biarkan berulang tanpa taubat. Tidakkah kau takut menjadi bagian dari mereka? Mereka yang menyesal di saat tidak ada lagi ampunan, namun di sisi lain dari keabadian, ada tempat yang tak bisa digambarkan oleh kata-kata, tempat di mana tidak ada air mata, tidak ada rasa sakit, dan tidak ada ketakutan. Itulah surga. Tidak ada mata yang pernah melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar, dan tidak ada hati manusia yang dapat membayangkan keindahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, taman-taman hijau membentang sejauh mata memandang, sungai-sungai mengalir di bawah istana dari cahaya, dan setiap nafas yang dihembuskan membawa aroma ketenangan yang tak pernah padam. Tidakkah kamu ingin berada di sana? Tidakkah kamu ingin menatap wajah orang-orang yang kamu cintai, tersenyum dalam kedamaian abadi? Dan di atas segalanya, di atas semua nikmat yang bisa dibayangkan, ada satu kenikmatan yang tak tertandingi, melihat wajah Allah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik surga dan tambahan melihat wajah Allah. Quran Surat Yunus ayat 26. Bayangkan, Sang Pencipta, yang selama ini hanya kita sembah dalam doa kini tersenyum padamu. Dan ia berkata, aku ridho kepadamu, wahai hambaku, engkau tidak akan pernah murkaku lagi untuk selamanya. Tidakkah itu cukup membuatmu menangis? Tidakkah kamu ingin hari itu menjadi milikmu? Saudaraku, hidup ini singkat. Dunia hanyalah jembatan, dan setiap langkah yang kita ambil hari ini sedang menentukan tempat tinggal kita di akhirat nanti. Kamu mungkin bertanya, apakah aku masih bisa berubah? Apakah aku masih punya kesempatan untuk menuju surga? Jawabannya, selama napas masih di dada, pintu itu masih terbuka. Namun siapa yang bisa menjamin napasmu masih ada besok? Tidakkah kamu sadar betapa cepatnya dunia ini berjalan menuju akhir? Tidakkah kamu merasa waktu semakin sempit dan tanda-tanda itu, dari moral manusia, dari bumi, dari langit, semuanya sudah tampak jelas. Kita hidup di masa penentuan, zaman di mana dosa terasa biasa dan kebenaran dianggap aneh. Tapi justru di masa inilah, kesetiaan pada Allah paling berharga. Karena ketika semua orang berpaling, mereka yang tetap bertahan adalah pahlawan akhir zaman. Maka pertanyaannya, apakah engkau akan menjadi bagian dari mereka? Atau justru menjadi bagian dari mereka yang berkata nanti, dan nanti, hingga akhirnya tidak ada lagi nanti. Dunia ini akan berakhir, itu pasti. Tapi akhir dunia bukanlah akhir segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang sebenarnya. Dan kehidupan itu hanya punya dua arah, surga atau neraka. Tidak ada ruang di antara keduanya, tidak ada jalan tengah. Kau mungkin tak tahu kapan sangkakala akan ditiup, tapi satu hal yang pasti, tiupan itu akan datang. Entah besok, entah malam ini. Maka sebelum bumi ini benar-benar memadamkan cahayanya, sebelum langit benar-benar terbelah, sebelum malaikat benar-benar menutup kitab amalmu, kembalilah karena Allah masih menunggumu. Dia tidak butuh ibadahmu, tapi dia rindu sujudmu. Dia tidak memerlukan tobatmu, tapi dia mencintai air matamu. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Selama jantungmu masih berdetak, masih ada waktu untuk berubah. Masih ada harapan untuk menjadi penghuni surga. Dan kelak, ketika dunia benar-benar gelap, hanya satu cahaya yang akan menyala di hatimu, iman yang tak pernah padam. Setiap pilihan yang kamu ambil hari ini akan bergema di akhirat. Pilihlah cahaya sebelum dunia tenggelam dalam kegelapan yang abadi. Sahabat manisnya iman, jika hati kamu tersentuh oleh kisah ini, jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Jadikan ini sebagai pengingat untuk kita semua, bahwa dunia hanyalah sementara, dan akhiratlah tujuan sebenarnya. Mari bantu kami menyebarkan cahaya dakwah ini dengan cara yang sangat mudah. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tuliskan di kolom komentar, aku ingin jadi hamba yang kembali kepada Allah sebelum dunia berakhir. Setiap kali kamu menekan tombol subscribe, kamu bukan hanya mendukung channel ini, tapi juga ikut menjadi bagian dari dakwah yang menghidupkan iman jutaan hati. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, teman, dan siapapun yang kamu cintai. Karena bisa jadi, satu klikmu hari ini menjadi amal jariah yang tak pernah terputus di akhirat nanti. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat manisnya iman.
Tetaplah istiqamah, tetaplah beriman, dan jangan pernah lelah untuk menjadi cahaya di tengah gelapnya zaman. Manisnya iman, saat hati tersentuh iman pun bertumbuh.